Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Pramuka. Baiklah adik-adik, hari ini materi pengenalan Saka, yaitu satuan karya. Sebelum kita mengenal satuan karya, kita akan mengetahui dulu apa yang dinamakan pramuka, kepramukaan, dan gerakan pramuka. Pramuka yaitu peserta didik yang menjalani proses pendidikan kepramukaan di bawah bimbingan orang dewasa agar menjadi manusia berkarakter sehingga kelak hidup bahagia. Sedangkan kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah, di luar lingkungan keluarga, dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, juga sistem AMONG. Nah, sekarang kita berlanjut pada gerakan pramuka. Gerakan pramuka sendiri itu adalah organisasi yang mengelola sistem manajemen pendidikan kepramukaan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Gerakan Pramuka Nomor 12 Tahun 2010. Tujuannya apa gerakan pramuka diadakan? Yaitu tujuan gerakan pramuka diarahkan kepada pendidikan dan pembinaan mental, moral, fisik, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman melalui kegiatan yang dijalankan sebanyak mungkin dengan praktek secara praktis menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan serta sistem AMONG. Nah, di sini akhirnya gerakan pramuka untuk menunjang usahanya ini maka dibentuklah yaitu GUDEP yang dinamakan gugus depan dan Saka yaitu satuan karya. Nah, itu bahwa kita akan untuk mengetahui apakah yang namanya GUDEP. GUDEP adalah kepanjangan dari gugus depan. GUDEP yaitu sebagai wadah utama pembinaan watak kepribadian dan budi pekerti luhur para anggota gerakan pramuka. Tempat dan pelaksanaannya yaitu di kuartir, di sekolah, atau di perguruan tinggi. Kegiatannya nyata yang memberi kesempatan para peserta didik untuk menerapkan sendiri pengetahuan dan kecakapannya menggunakan perlengkapan yang sesuai dengan bimbingan anggota orang dewasa. Dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan serta sistem AMONG. Untuk keanggotaan gugus depan yaitu peserta didik disesuaikan dengan usia sebagai tingkatan yaitu mulai dari tingkat siaga, kemudian tingkat penggalang, kemudian tingkat penegak, dan yaitu tingkat pandega. Nah, sekarang kita mengenai Saka yaitu satuan karya. Saka adalah wadah pendidikan dan pembinaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan menambah pengalaman para pramuka penegak dan pandega dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan dengan menerapkan tetap yaitu prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan serta sistem AMONG. Kegiatan Saka memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah, badan swasta maupun lembaga tertentu. Syarat keanggotaannya bagaimana Saka? Syarat keanggotaan Saka satuan karya yaitu pramuka penegak dan pramuka pandega, baik putra maupun putri yang menjadi anggota gugus depan di wilayah cabang atau rantingnya, atau bisa juga pemuda yang berminat tapi semuanya nanti akan dipramukakan. Nah, baiklah adik-adik, kita akan mengenal yang namanya kuartir gerakan pramuka nomor 170 tahun 2008
yaitu tentang satuan karya. Nah, tentang satuan karya. Di sini diperhatikan kembali, yaitu kita kenalkan mengenai Saka. Di sini diperhatikan yaitu Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 170A tahun 2008, yaitu tentang petunjuk penyelenggaraan Saka. Unsur-unsur Saka itu ada Mabi Saka, yaitu Majelis Bimbingan Saka, kemudian Pin Saka, Pimpinan Saka, ada Pamong Saka, kemudian ada Instruktur Saka. Nah, Instruktur Saka yaitu membawai grida-grida di setiap satuan karya. Kemudian juga dibentuk mengenai Dewan Saka. Selain Dewan Saka ada Dewan Kehormatan. Nah, di sini saya sampaikan dulu unsur-unsur yang mengelola Saka, yaitu mengenai Mabi Saka dulu. Apa yang dimaksud dengan Mabi Saka? Mabi Saka adalah suatu badan yang terdiri atas pejabat instansi pemerintah atau tokoh masyarakat yang memberi dukungan dan bantuan moral, material, finansial untuk pendidikan dan pembinaan Saka. Nah, pimpinan Saka apa? Pimpinan Saka adalah badan kelengkapan kuartir yang bertugas memberi bimbingan organisatoris dan teknis kepada Saka yang bersangkutan serta memberikan bantuan fasilitas dan dukungan lainnya. Nah, lanjutkan mengenai Pamong Saka. Apakah Pamong Saka? Pamong Saka adalah anggota Dewan Gerakan Pramuka berkualifikasi pembina mahir yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan Saka. Sedangkan Instruktur Saka apa? Nah, Instruktur Saka adalah anggota Gerakan Pramuka atau seorang yang bukan anggota Gerakan Pramuka yang karena kemampuannya atau keahliannya menyumbangkan tenaga dan kemampuannya untuk membantu Pamong Saka. Nah, tuh. Sekarang di satuan karya kita mengenal berbagai macam grida. Nah, kita akan paham dulu apakah yang dimaksud dengan grida. Grida adalah satuan terkecil dari Saka sebagai wadah kegiatan keterampilan, pengetahuan, dan teknologi tertentu. Nah, sekarang kita mengenal juga yang namanya Dewan Saka. Dewan Saka adalah badan yang dibentuk oleh anggota Saka beranggotakan pramuka penegak dan pramuka pendega yang bertugas merencanakan dan memimpin pelaksanaan kegiatan Saka sehari-hari di satuannya. Tapi harus diingat-ingat bahwa Dewan Saka ini dia tetap aktif dalam gugus depannya. Tidak boleh kalau sudah ikut Saka dia meninggalkan gugus depan, tidak boleh. Dia tetap aktif di gugus depannya karena dia diterima di satuan karya karena dia adalah pramuka penegak. Nah, belum menjadi pramuka penegak maka peserta harus mengikuti rangkaian menjadi pramuka penegak. Nah, ini saya terangkan dulu mengenai Dewan Saka. Dewan Saka tadi adalah lembaga perwakilan Saka yang dipilih oleh untuk anggota masa baktinya 2 tahun sampai 3 tahun sekarang. Nah, Dewan Saka itu ada ketua, kemudian ada sekretaris, ada bendahara, kemudian anggota. Nah, apa yang dimaksud dengan Dewan Kehormatan yang seperti tadi? Dewan Kehormatan itu anggotanya adalah Pamong Saka, instruktur, kemudian Dewan Saka sendiri, dan pimpinan grida. Nah, ya, tujuannya kita adakan kemudian satuan Saka, yaitu yang satu kita berikan mengenai satuan Saka. Ya. Sasarannya apa? Mengikuti satuan karya, yaitu tambah pengetahuan, pengalaman, keterampilan, kecakapan, dan pengabdian. Kemudian
kemudian bisa meningkatkan, memantapkan fisik dan mental, bisa memiliki rasa tanggung jawab dan cara berpikir yang kreatif, memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, itu yang dimaksudkan dengan sasarannya satuan karya. Kemudian bisa mengamalkan kode etik pramuka. Jadi, organisasi yang ada di satuan karya itu dibentuk, dikendalikan oleh dan dibina dari Warang atau Wacap berdasarkan minat, bakat, hobi yang sama dari anggotanya. Anggotanya berapa? Minimal 10 orang, maksimalnya adalah 40 orang. Dihimpun dan dibina, tapi kita harus ingat satuannya tetap terpisah, yaitu Pa dan Pi. Dan itu tadi unsur-unsur, kita sudah mengingat kembali bahwa unsur-unsur saka tadi ada pamong saka, kemudian ada instruktur, kemudian instruktur mengendalikan dengan krida. Nah, jadi untuk saka tadi, untuk keberhasilan kita harus bekerja sama antara pamong saka, instruktur saka yang mengelola krida-krida dari masing-masing saka. Operasional saka, pimpinan saka jelas tugasnya yaitu mengelola saka di wilayah kerjanya. Kemudian Mabis saka tadi itu apa? Tugasnya memberi dukungan fasilitas keuangan dari saka. Kemudian Pamong saka yaitu memberi watak dari anggota saka dalam latihan krida. Instruktur saka tugasnya memberi keterampilan, karena krida itu bermacam-macam, mulai dari saka taruna bumi, ada saka kencana, saka bakti husada, kemudian saka dirgantara, saka bahari, saka wana bakti, kemudian saka kalpataru, saka pariwisata, ada saka yang baru itu adalah saka widya bina budaya. Nah, baiklah adik-adik, maka kita sudah mengenal yang instruktur saka tadi memberikan keterampilan. Dewan saka tugasnya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan saka yang belum maupun yang sudah. Anggotanya saka yang jelas yaitu apa? Penegak dan pandiga. Tugas berarti kegiatan memperoleh keterampilan sama, yaitu mendapatkan SKK. Nah, adik-adik untuk di tingkat ranting, jika saka belum mampu maka diajukan pembinaannya di tingkat cabang. Anggota saka dari pramuka penegak tadi dan pramuka pendiga tetap berada di gugus depan. Selesai latihan krida, kesakaan harus tetap aktif kembali ke gugus depan. Ya, baiklah. Kita lanjutkan kembali, yaitu pengenalan krida. Nah, jadi kita langsung yaitu pengenalan krida. Krida saka taruna bumi, kridanya ada 5, yaitu krida perikanan, krida hortikultura, krida tanaman pangan, krida perkebunan, krida peternakan. Nah, kita lanjutkan yaitu krida dari saka bakti husada, krida bina lingkungan sehat, krida bina lingkungan sehat, keluarga sehat, kemudian krida penanggulangan penyakit, krida bina gizi, krida bina obat, dan krida perilaku hidup bersih dan sehat. Lanjutkan terus kepada krida yaitu saka kencana. Krida saka kencana mempunyai 4. Yang pertama yaitu krida bina keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Kemudian krida bina keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. Bisa krida advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi. Kemudian krida bina peran serta masyarakat. Lanjutkan yaitu krida saka bahari. Dia mempunyai 4 krida. Yang pertama yaitu krida sumber daya, kemudian krida jasa bahari, krida wisata bahari, dan krida reksa bahari. Nah,
pendidikan yaitu Krida Saka Dirgantara. Ada 3, yaitu Krida Olahraga Dirgantara, Krida Pengetahuan Kedirgantaraan, Krida Jasa Kedirgantaraan. Kemudian Krida Saka Bayangkara yaitu Krida Ketertiban Masyarakat, Krida Lalu Lintas, Krida Pengenalan Tempat Kejadian Perkara, Krida Pencegahan Penanggulangan Bencana, Subkrida Pasukan Berkuda atau Subkrida Pasukan Anjing Pelacak. Dilanjutkan Krida Saka Wira Kartika. Nah, Krida Survival, kemudian Krida Pioner, Krida Mountaineering, Krida Navigasi Darat, Krida Penanggulangan Bencana Alam. Kemudian tidak kalah pentingnya lagi bahwa pada Krida Saka Wira Kartika itu ditambah dengan materi tentang protokol kesehatan yaitu tanggal 16 Juni 2020. Kemudian kita mengenal Krida pada Saka Wanabakti itu ada 4, yaitu Krida Tatawana, Krida Reksawana, Krida Binawana, dan Krida Gunawana. Nah, kemudian ada Saka Pariwisata. Bedanya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu Krida Pemandu Wisata, kemudian Krida Penyuluh Pariwisata, dan Krida Kuliner Wisata. Ada lagi yaitu Krida Saka Kalpataru. Ini yang baru diberikan keputusan pada Munas Nasional Gerakan Pramuka tanggal 13 nomor 13 Munas tahun 2013 yang ditetapkan pada Musyawarah Nasional di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dia mempunyai 3 krida, yaitu Krida 3R. Nah, yang sering disebut reduce, ratio, dan recycle. Kemudian ada Krida Perubahan Iklim serta Krida Konservasi Keanekaragaman Hayati. Nah, yaitu yang yaitu Krida Saka Widya Budaya Bakti. Nah, di sini banyak sekali kridanya. Ini juga sama. Dia disahkan pada Munas Gerakan Pramuka di Kupang tahun 2013. Sama. Dia mempunyai 7 krida. 1 yaitu Krida Pendidikan Masyarakat, kemudian Krida Anak Usia Dini, kemudian Krida Pendidikan Kecakapan Hidup atau Life Skill, kemudian Krida Bina Sejarah, Krida Bina Seni dan Film, Krida Bina Nilai Budaya, dan yang terakhir yaitu Krida Bina Cagar Budaya dan Museum. Nah, itulah untuk krida-krida yang kita kenal, bahwa di Satuan Karya kita mengenal beberapa nama, yaitu Satuan Karya yang membawai saka-saka ada 11 di Indonesia. Baiklah, untuk materi kesakaan atau PP Saka saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan selamat berkarya. Salam Pramuka.